Juventus tampil bobrok pada awal musim 2022/2023. Sinyonya tua dinilai amburadul di segala lini. Sejauh musim 2022/23 berjalan, Bianconeri hanya meraih 2 kemenangan dari 9 pertandingan. Selebihnya, pasukan hitam putih 3 kali mengalami kekalahan dan bermain imbang di 4 laga. Teranyar, Sinyonya tua tumbang di markas AC Monza. Hasil ini terasa mengejutkan. Sang raksasa tak berdaya menghadapi klub promosi. Kekalahan ini jelas terasa bak tamparan bagi Massimiliano Allegri dan skuadnya. Juve sudah bermasalah dengan konsistensi sejak awal musim. Kini situasinya semakin parah. Betapa tidak, Monza adalah tim promosi yang seharusnya berada jauh di bawah level Juve. Bukan berarti Monza tidak layak bermain di Serie A, melainkan seharusnya mereka bukanlah lawan sulit bagi Juve. Juventus untuk saat ini terjerembab di papan tengah, alias posisi ke-8 klasemen sementara Serie A. Dengan raihan 10 poin dari 7 pertandingan. Tentu hasil ini kembali memanaskan isu miring soal pemecatan Allegri. Masih layakkah pelatih Italia itu menangani tim? Juventus pun melanjutkan tren buruk dengan gagal meraih kemenangan dari 5 laga beruntun di semua kompetisi. Klub asal Turin itu mencatatkan 2 seri dan 3 kali kalah. Massimiliano Allegri menjadi kambing hitam performa buruk Juventus. Tidak sedikit penggemar yang mendesak pelatih 55 itu mundur dari jabatannya. Kekhawatiran akan kondisi Juventus meluas. Ini bukan hanya karena hasil negatif yang diraih tim tersebut. Lebih dari itu, cara bermain Juve sangat tidak mengesankan. Pihak klub boleh saja memberikan dukungan penuh, tapi faktanya tidak banyak alasan untuk mempertahankan Allegri, terlebih dengan hasil-hasil pertandingan yang mengecewakan. Fans atau publik Juventus berhak kecewa. Desakan pemecatan Allegri berhak disuarakan. Persoalannya, sampai kapan pihak klub akan pasang badan? Terungkap fakta ada seorang petinggi Juventus yang paling ngotot ingin pecat Massimiliano Allegri. Namun, sang pelatih diselamatkan telepon dari presiden klub, Andrea Agnelli. Para petinggi Juventus menggelar rapat pada Jumat tanggal 16 September tahun 2022 di markas tim, Continassa, guna membahas kelanjutan nasib Massimiliano Allegri. Pertemuan yang dihadiri bos-bos besar Juve dilakukan sehari sebelum partai kontra Monza di pekan ke-7 Liga Italia. Terungkap bahwa pada hari itu Massimiliano Allegri berisiko kehilangan pekerjaan, terlepas dari apapun hasil duel di Monza. Wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved, disebut-sebut paling ingin keputusan pemecatan dijatuhkan buat sang pelatih. Hanya, suara dari Nedved saja tak cukup menggoyahkan koleganya di kursi Dewan Klub. Keinginan ex-gelandang energi Juventus dan Lazio bertentangan dengan Presiden maupun CEO klub, Andrea Agnelli serta Maurizio Arrivabene. Akibatnya suara terpecah karena perbedaan pendapat di kursi para petinggi Juventus sendiri mana yang pro serta kontra terhadap PHK Allegri. Agnelli dan Arrivabene mengatakan tidak. Rapor merah dalam laporan finansial sedang membayangi. Klub tidak ingin membebani pengeluaran gaji dengan sebuah keputusan pemecatan, tulis Corriere. Karir sang pelatih akhirnya diselamatkan oleh Presiden Agnelli, setidaknya untuk saat ini. Senin tanggal 19 September tahun 2022 Agnelli menelepon Allegri secara pribadi untuk meyakinkan posisinya tetap di kursi pelatih Juventus. Meski begitu, Andrea Agnelli menginginkan jaminan perbaikan kinerja dari tim karena kesabaran semua petinggi klub memiliki batas. Dari situ, Allegri harus mulai introspeksi diri serta mengevaluasi skuadnya secara komprehensif selama jeda kompetisi 2 pekan. Surat kecaman berkelas dari Ultras untuk Leonardo Bonucci dan para petinggi Juventus. Kelompok supporter garis keras Juventus, Ultras, bergabung dalam satu suara, mengecam Kapten Leonardo Bonucci dan para petinggi klub. Ultras mendidih setelah menyaksikan pemandangan Bonucci dan para pemain, meminta maaf kepada mereka yang bertandang ke Monza saat tim kesayangan mereka menelan kekalahan memalukan 1-0 dari tim promosi tersebut, minggu kemarin. Sikap ini tidak dapat diterima Ultras. Mereka menganggap, Bonucci tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin Juve. Lewat akun resmi media sosial, mereka menulis, "Kami
dihadapkan dengan adegan-adegan yang tidak kami pahami dan jika ada yang kami nilai menggelikan dan gila, dipikirkan oleh seseorang yang menganggap dirinya orang yang hengkang, tapi bertindak seolah-olah korban yang dikorbankan. Bonucci tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Tidak akan pernah. Baik di Treviso, Pisa, Bari, demikian juga di Milan dan tentu saja tidak pula di Juventus. Di momen yang membingungkan secara umum ini, di dalam dan luar lapangan, ada anarki besar dan siapapun yang seperti itu mendeklarasikan diri mereka sebagai seorang ahli, pemimpin, kepala, atau sosok yang bertanggung jawab tanpa memiliki karisma atau pengakuan dari orang-orang yang telah berada di sini selama bertahun-tahun. Jika ada hierarki, ada alasan untuk itu. Prajurit yang baik belum tentu menjadi jenderal yang baik. Membawa pemain-pemain profesional seperti domba yang berkorban untuk menatap curva sambil menerima cemoohan dan hinaan. Memberikan legitimasi untuk protes hanya sebulan saat memasuki musim adalah benar-benar absurd. Satu-satunya hasil adalah menciptakan tim lemah yang terbebani oleh hal-hal negatif dan korban yang kompleks. Itu justru kebalikan dari apa yang dibutuhkan dalam olahraga ini. Anda merusak rekan setim Anda dan skuad lebih dari pelatih atau direktur yang tidak kompeten. Peran dari Ultras yang asli adalah mendukung tim selama memungkinkan. Adapun untuk protes dan alasan, teruntuk sekesionis. Ada waktu hingga akhir musim atau perlu ada intervensi dari dalam. Jika Anda pemain-pemain tertentu Juve bertanggung jawab dengan kekacauan ini, Anda harusnya malu pada diri Anda sendiri. Bukan malah mencoba menggunakan situasi ini karena ketidaktahuan atau keuntungan pribadi. Meminta maaf. Dan akhirnya, para pemain tidak merasakan kesalahan yang hanya dimiliki oleh para direktur dan presiden, dan yang harus dipertanggungjawabkan mereka. Tutup surat dari Ultras. Situasi krisis yang melanda Juve juga memunculkan gerakan dari supporter yang menuntut agar pelatih Massimiliano Allegri dipecat. Namun, Presiden Andrea Agnelli menolaknya.